Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmira Dewi Safitri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yakni, apa yang perlu diperhatikan saat Anda melakukan komunikasi tentang produk pada sebuah caption sosial media usaha Anda? Jelaskan secara detail beserta alasannya. Dan apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Oke. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah caption di sosial media yakni yang pertama, menggunakan kalimat yang unik dan menarik. Tujuannya apa? Yakni memancing para audiens, viewer, ataupun followers sosial media kita supaya mereka bisa berinteraksi dengan kita untuk meningkatkan engagementnya kita dengan para followers kita supaya lebih engage ya, lebih keterikatan. Kemudian misalnya ya, dalam sebuah produk pakaian dress gitu ya. Nah, caption di bawahnya kita membuat ini warna favorit aku, ini desain, ini model, ini ataupun ini versi favorit aku. Versi apa favorit kalian? Komen di bawah ya. Misal hal-hal yang seperti itu ya, yang dapat menarik antusiasmenya para viewers kita, para followers kita. Jadi mereka akan tertarik dan akan ikut komentar di bawah. Kemudian yang kedua yakni menyampaikan spesifikasi produk secara detail. Tujuannya yakni supaya hal ini sangat penting ya, tujuannya karena untuk hal-hal tersebut, detail produk secara spesifik itu akan menjadi pertimbangan para calon pembeli. Misalnya mulai dari harga, mulai dari pakaian ini berbahan apa, bahan katun, jersey atau bautnya dan lain sebagainya. Terus ukurannya, panjangnya berapa, panjang lengannya berapa, lingkar dada berapa, lingkar pinggang berapa. Jadi itu memang harus benar-benar spesifik. Jadi tidak lagi sekedar ukuran M, L atau S, tapi beserta dengan ukurannya secara detail, ukuran sentimeternya secara detail. Nah, kemudian yang ketiga, yakni menggunakan hashtag yang tepat. Nah, setelah mengupload sebuah produk dengan foto yang sangat menarik ya, yang bagus, menarik, pencahayaannya cukup, dengan angle yang tepat, nah kemudian kita menuliskan suatu caption dan di bawahnya kita beri hashtag atau tanda pagar itu ya. Untuk apa? Ya, untuk menarik untuk mempermudah para konsumen menemukan produk kita. Jadi hashtagnya kita gunakan hashtag yang populer yang sering digunakan dan hashtag yang secara umum. Misal kita produk kita adalah sebuah dress, maka hashtag kita misal dress muslim, baju muslim, atau outfit muslimah dan lain sebagainya, yang kira-kira kata kunci tertentu yang sering digunakan oleh para konsumen, oleh para followers gitu. Selanjutnya nah, apakah 3 hal tersebut sudah memenuhi kriteria komunikasi bisnis Islam? Nah, menurut saya pribadi, 3 hal tersebut sudah cukup memenuhi dalam kriteria komunikasi bisnis Islam. Karena apa? Dalam penyampaian informasi tersebut sudah sesuai dengan kondisi barang yang ada. Tidak ditambah-tambahkan dan tidak dilebih-lebihkan. Jadi kita menyampaikan kondisi barang apa adanya, spesifikasinya secara lengkap, kemudian bahasa yang kita gunakan harus sopan, santun, dan tidak menyinggung pihak manapun. Ya. Kemudian di pertanyaan kedua,
yakni tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas komunikasi bisnis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, di sini kasus pertama yang sering terjadi dalam komunikasi bisnis dan tidak sesuai dengan prinsip Islam ialah dalam soal penyampaian spesifikasi dan deskripsi produk. Banyak sekali penjual online yang menyampaikan produknya secara tidak jujur. Nah, ini ya yang kita garis bawahi, menyampaikan produknya secara tidak jujur. Sehingga para konsumen ketika menerima produk tersebut, mereka akan kecewa dengan kondisi produk yang sesungguhnya. Ya. Jadi mereka sudah berekspektasi lebih berdasarkan spesifikasi deskripsi yang mereka baca dari misal marketplace gitu ya, bahannya ini, kemudian panjangnya sekian, warnanya seperti ini. Nah, kemudian ketika barangnya datang ternyata berbeda dengan ekspektasi yang tadi, maka itu akan mengecewakan pelanggan, dan kita sebagai seorang penjual itu termasuk dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak jujur, dan juga termasuk dalam hal penipuan ya. Nah, jadi untuk menghindari hal tersebut, maka ketika kita berbelanja di marketplace, sebaiknya kita membaca review-review dan melihat foto yang the real picture dari sebuah barang yang pernah dibeli oleh pembeli-pembeli sebelumnya. Selanjutnya, kasus kedua yang biasa kita temui yaitu tidak jelasnya informasi yang disampaikan sehingga informasi tersebut dapat mengandung dua makna atau pesan yang disampaikan tidak sampai. Misalnya ya, dalam sebuah perusahaan terdapat tiba-tiba terjadi sebuah demo karena para pegawai merasa terzalimi, mereka merasa diperlakukan semena-mena karena gajinya tiba-tiba turun. Nah, ternyata yang terjadi sesungguhnya yakni bahwa atasan sudah menginformasikan kepada manajernya, tetapi informasi dari manajer ini belum tersampaikan sepenuhnya secara jelas kepada seluruh para pegawai. Misalnya dalam waktu beberapa minggu atau bulan depan perusahaan akan menurunkan gaji para pegawai karena misal akan menurunkan bagi pegawai yang tidak memenuhi kriteria berikut, karena misal karena produksi perusahaan sedang turun, sehingga beberapa pegawai yang memang tidak mencapai target akan diturunkan gajinya. Nah, hal-hal tersebut yang memang harus dihindari ya, adanya miskomunikasi ya antara atasan dan bawahan ini akan berdampak besar terhadap para pegawai yang di bawah-bawahnya. Kemudian ini yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam karena adanya kurang amanah ya, dan kurangnya ketepatan dalam menyampaikan tadi ya, kejelasan dalam menyampaikan, kurangnya transparansi ya. Dan kemudian kasus ketiga yakni penyampaian presentasi ya, ketika dalam kasus penyampaian presentasi, ketika seorang presentator perusahaan menyampaikan presentasinya kepada calon investor dan mereka menyampaikannya kurang to the point, mereka menyampaikannya secara bertele-tele, poin-poin yang penting itu miss. Nah, ini akan membuat para calon investor kurang tertarik terhadap perusahaan yang sedang menawarkan perusahaan kepada calon investor. Nah, jadi benar-benar ketika kita akan presentasi kepada calon investor, benar-benar harus di highlight ya, poin-poin apa saja yang perlu disampaikan. Misalnya ketika mereka akan berinvestasi sekian ratus juta, maka benefit yang akan mereka peroleh adalah sekian ratus
sekian juta, sekian puluh juta. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu disampaikan. Benefit apa yang akan mereka peroleh, apa yang dapat perusahaan ini janjikan kepada mereka ketika mereka berinvestasi kepada perusahaan kita. Nah, itu yang perlu disampaikan supaya ada transparansi ya. Dalam Islam pun mengajarkan apapun dalam hal apapun kita perlu melakukan transparansi atau menyampaikan secara jelas di awal supaya tidak ada keraguan dalam menjalankan hal-hal tersebut, dan di akhir pun tidak ada penyesalan karena ada hal-hal yang kurang jelas di awal. Oke, mungkin itu saja ya. Dalam ada 3 kasus yang dapat saya sampaikan, dan slide terakhir, terima kasih. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.